Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Triwijayanti, NIM B100 180-205 dari kelas Ekonometrika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa regresi linier berganda dan uji asumsi klasik pada data time series menggunakan SPSS. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS. Berikut tampilan variabel view-nya. Lalu ke data view. Kemudian analisis regression linear. Masukkan Y ke dalam variabel dependent. Masukkan X1 sampai X5 ke dalam variabel independent. Klik statistik, deskriptif, model fit, collinearity diagnostic, estimate, Durbin-Watson, lalu continue. Plot. Kemudian akan muncul kotak dialog kembali, masukkan spreadsheet ke kolom Y dan spread ke kolom X. Klik histogram dan normal probability plot, continue, oke. Berikut tampilan hasil output analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat pada grafik normal P plot of regression standardized residual. Dikatakan normal apabila sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data variabel berdistribusi normal atau tidak. Pada kasus ini, titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga model ini dikatakan berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel koefisien. Dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai kurang dari 10. Dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan jika X1, X2, X3, dan X5 terdapat gejala multikolinearitas karena nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. Dan X4 tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel scatter plot, yaitu variabel dependent Y. Dijelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plot. Kemudian yang keempat, uji autokorelasi. Dapat dilihat pada tabel model summary, dijelaskan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai 4 min DU. Pada tabel, nilai Durbin-Watson-nya yaitu 1,544, kemudian cari DU dan 4 min DU-nya.
Nilai DU dicari di tabel Durbin-Watson berdasarkan K sama dengan 5, N 16, signifikansi 5%, nilai Durbin-Watson 1,544, DU 2,1567 lebih dari Durbin-Watson 1,544 kurang dari 4 min DU 1,8433 sehingga ada gejala autokorelasi. Kemudian uji T parsial. Dapat dilihat di tabel koefisien, dikatakan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. X1, X2, X3, X4, X5. Melalui nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Cara lain uji T parsial dengan menggunakan T-tabel. Rumus T-tabel yaitu A per 2, N min K min 1. T-tabel 0,05 per 2, 16 min 5 min 1. T-tabel 0,025, 10. T-tabel 2,22814. Nilai T hitung dari variabel yaitu X1 0,771, X2 min 2,129, X3 1,850, X4 min 0,606, X5 0,682, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung kurang dari T-tabel. Maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian uji F regresi linier berganda. Dapat dilihat pada tabel ANOVA. Dijelaskan bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Diketahui nilai signifikan 0,006 kurang dari 0,05, maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Cara lain uji F menggunakan F-tabel. Dijelaskan bahwa jika F hitung lebih besar dari F-tabel, maka variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. K sama dengan 5, N sama dengan 16, rumus F-tabel, K, N min K, 5,16 min 5, 5,11, 3,2. F hitung pada SPSS yaitu 6,4. F hitung lebih besar dari T-tabel. 6,4 lebih besar dari 3,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.